Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Hari ini saya bersama Direktur Lazismu Pamekasan, yaitu Bapak Khairul Jannah. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Khairul? Waalaikumsalam, Ustaz Aziz Maulana. Alhamdulillah kita bertemu di kantor Lazismu Pamekasan. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa Lazismu itu adalah lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah. Artinya Lazismu itu adalah lembaga sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dan tentu aktivitasnya adalah di bidang sosial. Ini kira-kira berikan gambaran tentang Lazismu ini, Mas Heru. Jadi salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Jadi bicara lazismu itu lazismu adalah lembaga yang kemudian zakat yang sudah skala nasional, itu pertama. Yang kedua adalah secara garis organisasi itu di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, kemudian bagaimana kemudian lazismu itu harus berdiri, sejarah berdirinya itu pada tahun 2022 itu dideklarasikan oleh Pak Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Kemudian terus melakukan perbaikan-perbaikan yang awalnya pengelolaannya sistemnya jejaring, sekarang sudah berbasis Lasnas. Sehingga kemudian ketika sudah skalanya Lasnas, maka harus mengikuti peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Agama termasuk juga di dalamnya Lasnas. Sehingga lazismu itu mempunyai peran penting dalam urusan pemberdayaan sosial dakwah ekonomi masyarakat. Kira-kira dalam aplikasinya Lazismu itu apa saja yang menjadi garapannya? Jadi lazismu secara dalam aspek ekonomi itu memang adalah lembaga yang nirlaba ataupun non profit, tetapi secara pengelolaan adalah pengelolaan berbasis profesional. Nah, sehingga kemudian harus berbasis produk, berbasis program. Apa saja yang kemudian kita kelola? Secara umum Lasnas itu pasti mempunyai program yang hampir mirip, tinggal nanti kemudian punya rasa masing-masing. Jadi diantaranya adalah pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi, kemudian kesehatan, dan juga siaga bencana. Jadi program-program itulah yang kemudian dihadirkan, yang jelas dalam rangka memberikan kemanfaatan, baik itu kepada internal persyarikatan dan juga kepada masyarakat secara luas. Oh, berarti di Lazismu ini tidak hanya fokus kepada internal Muhammadiyah saja, tetapi program itu juga disalurkan kepada masyarakat luas. Nah, jadi secara program, karena kita berbasis program dan produk, zakat itu kemudian ada infak, terutama infak kan ada infak yang namanya infak terikat muqayyad ya. Jadi yang ketika sudah terikat, maka orang yang ikut program itu tidak hanya kemudian dia menentukan programnya, tapi juga biasanya menentukan sasarannya. Misalkan oke, saya ikut program ini, tapi saya punya binaan anak yatim di wilayah ini, jadi mohon dibantu. Sehingga kemudian basis tasarruf pendistribusian itu tidak hanya ke internal, tergantung dari mana titipan dana itu dan berbentuk program apa. Sehingga nanti kalau kemudian dakwah yang dilakukan kita, dalam hal ini dakwah bil lazismu, itu hanya fokus kepada internal, maka kebermanfaatannya terbatas. Sementara dalam pelaksanaannya lazismu itu bersifat luas, sehingga kemudian tidak dibatasi oleh aspek golongan, ras, suku, dan sebagainya. Bahkan dalam urusan kemanusiaan itu tidak memandang terkait dengan agama. Berarti nanti garapan lazismu itu ya ada di bidang konsumtif dan produktif. Ya, betul. Produktif apa saja? Jadi yang produktif itu kalau saya bisa menyampaikan itu, kalau orang pandangan secara umum adalah yang berbasis ekonomi, misalkan basis permodalan, akses kepada permodalan, diberikan permodalan dengan kemudian dia bisa berdaya, itu pertama. Yang kedua adalah dalam pandangan saya yang disebut dengan produktif adalah program yang kemudian jangka panjang, yang kemudian
kemudian sudah kita lakukan jelas ada pemberian modal UMKM, kemudian juga ada program Santripreneur yang saat ini sedang kita garap. Itu kita kerjasama dengan Aisyah, yaitu ortomnya Muhammadiyah, kemudian juga dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Pamekasan, kemudian juga dengan Rumah Quran. Kemudian juga yang masuk produktif menurut hemat saya adalah yaitu program pendidikan, karena itu memberikan Efek program jangka yang panjang. kemudian jangka panjang, tidak hanya terjadi pada saat kita berikan, tetapi ada dampak yang kemudian jangka panjang. Nih seumpamanya ada orang yang ingin berdonasi ke Lazismo. Bagaimana cara penyalurannya? Jadi sejak 2019 era digital sudah mulai digembor-gemborkan. Jadi aspek layanan kita dalam pembayaran SIS itu juga harus menyesuaikan itu. Yang sebagaimana mestinya kita lakukan secara manual, yaitu secara datang kemudian ke kantor itu ya oke, kemudian juga dijemput ke rumah-rumah oke, kemudian juga bisa mereka kemudian menentukan waktu yang kemudian bisa mingguan, bulanan dan sebagainya. Tetapi juga ada pembayaran melalui transfer. Jadi mereka kemudian tidak punya uang tunai tapi di saldo itu banyak. Kemudian juga semakin mempermudah orang untuk mendapatkan kemudahan terkait dengan layanan itu, kita sudah punya namanya KRIS. Sehingga kemudian KRIS itu kita sebar setiap tahun melalui media yang kalender itu, ada paling tidak minimal 1000 kalender yang kemudian sebar. Selain itu juga majalah. Juga ditempel-tempel di kotak-kotak yang kemudian itu semuanya ditempeli stiker dan itu ada scan barcode-nya, sehingga orang yang tidak tahu terhadap Lazismo secara kantor tapi mereka sudah melihat programnya, mereka punya akses mudah untuk kemudian menyalurkan zakat infak sedekahnya. Artinya Lazismo itu sudah menyesuaikan dengan zaman, di mana pembayaran itu bisa dilakukan dengan manual dan juga bisa dengan transfer. Nah, nanti setelah masuk ke rekening Lazismo, oleh Lazismo dikelola, manfaatnya diberikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Siap, ya betul. Ya, itulah beberapa hal diskusi kita dengan Direktur Lazismo.